Welcome to Mobile Legends! Hah? Mobile Legends? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Arif bersama rekan saya Aradila Udanay. Sini kami akan membahas tentang keberhasilan atau prestasi Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Perbedaan dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Bani Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Al-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walau ada juga pemberontakan dan luas wilayah mulai dari Afrika sampai Afrika Utara sampai ke India. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah maupun sebagai bahasa pengetahuan. Selain itu juga ada dua hal yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sangat kuat dalam bidang ilmu pengetahuan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dari bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani terlihat dari terjemahan di berbagai bidang ilmu terutama filsafat. Dua, gerakan penerjemah berlangsung selama 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah buku-buku di bidang ilmu astronomi dan mantik. Fase kedua terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Dan pada fase ketiga berlangsung setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Hijriah adalah zaman yang gemilang bagi Islam. Zaman ini di kota Baghdad mencapai puncak kemegahan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun sangat cinta pada sastrawan, ulama, filosof dan yang datang dari segala penjuru ke Baghdad. Salah satu pendukung utama
tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di Baghdad. Orang Islam pada awalnya membawa kertas dari Tiongkok. Usaha pembuatan kertas erat kaitannya dengan perkembangan Universitas Islam. Pabrik kertas ini memicu pesatnya penyalinan dan pembuatan naskah-naskah. Di masa itu, seluruh buku ditulis tangan. Ilmu cetak muncul pada tahun 1450 Masehi, ditemukan oleh gubernur di Jerman. Di kota-kota besar Islam muncul toko-toko buku yang sekaligus juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran non formal. Popularitas Bani Abbasiyah ini juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah Al-Rasyid untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi pendidikan, dan pada masanya telah ada sekitar 800 dokter. Selain itu, pemandian umum didirikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada zaman inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Perluasan atau ekspansi kekuasaan Islam. Pada pemerintahan Bani Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan, dan meluas sampai ke Turki, Cina, dan juga India. Khalifah Al-Mansur berusaha menakutkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan menyebabkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadosia dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantif V dan selama gencatan senjata 758 sampai 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki, Hazar di Kaukus, Pailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oksis dan India. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.